Halo pemirsa, langsung dari studio di Channel Jakarta, saya Visan Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, Ombudsman Republik Indonesia memberikan beberapa catatan mengenai substansi dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Ciptaker. Di antaranya adalah mengenai proses pemberian izin terkesan sentralistik dan tidak menerapkan sistem supervisi berjenjang. Anggota Ombudsman Alamsyah Saragi memberi beberapa catatan terkait substansi dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Ciptaker. Berdasarkan catatannya, masyarakat atau pengusaha memang paling sering mengadukan persoalan terkait perizinan berusaha kepada Ombudsman. Persoalan yang dilaporkan biasanya terkait lamanya proses penerbitan izin karena terkendala rekomendasi teknis. Tidak berfungsinya sistem keberatan antar tingkatan pemerintah dan perpanjangan izin tak ada kepastian waktu. Selain itu, dari masyarakat juga ada laporan terkait pengawasan terhadap perizinan yang tidak berfungsi. Ombudsman Republik Indonesia juga memberi catatan seputar prinsip kemudahan berusaha yang tengah disasar pemerintah melalui implementasi UU Ciptaker. Pertama, proses perizinan terkesan sentralistik dan tidak menerapkan sistem supervisi berjenjang. Kedua, terkait efektivitas pengawasan yang mengesankan tidak adanya konstruksi untuk mengembangkan independent oversight body. Catatan berikutnya mengenai penalti atau sanksi dalam UU Ciptaker. Menurut Ombudsman ada upaya untuk menggeser sanksi pidana ke sanksi administrasi. Temuan lain adalah mengenai lingkungan hidup. Skema yang terdapat dalam Omnibus Law tidak memperhatikan klasifikasi yang mengancam kehidupan, misalnya pengenaan sanksi administrasi lingkungan hidup. Sementara itu, dalam klaster ketenagakerjaan, Alamsyah menyebut ada orientasi untuk meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja dan mengurangi beban industri, namun menurutnya UU Cipta Kerja masih lemah dalam sistem pendukung dan perluasan basis. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan coba membahas catatan dari Ombudsman Republik Indonesia soal Omnibus Law ini, dan kita akan berbincang bersama dengan Bapak Alamsyah Saragi, merupakan anggota Ombudsman Republik Indonesia yang sudah terhubung melalui via Zoom. Kita akan langsung sapa saja. Pak Alamsyah, selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi. Terima kasih Pak Alamsyah sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tadi dari informasi yang baru saja kita sampaikan Pak Alamsyah, ada beberapa catatan yang dikemukakan oleh Ombudsman terkait dengan proses formulasi dari undang-undang ini. Secara garis besar, Pak Alamsyah, catatan apa yang bisa disampaikan oleh Ombudsman terkait dengan rancangan undang-undang yang sudah diundang-undangkan menjadi Undang-Undang Ciptaker Omnibus Law? Pak Alamsyah, silakan Pak. Baik. Ada beberapa hal ya, cuma kita di Ombudsman tidak akan lagi mengomentari masalah penyusunan, karena proses penyusunan ini agak punya polemiknya sendiri yang kemudian juga agak sulit untuk diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, karena belum pernah Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian atas prosedur atau formil, lebih banyak material, sehingga nanti juga kalau ada keberatan-keberatan biasanya orang akan tertaring dengan sendirinya untuk menguji aspek materi dari undang-undang ini. Nah, kalau kita lihat dari sisi materi, itu kira-kira ada 700 lebih dari konten yang ada di dalam undang-undang ini adalah berkaitan dengan kemudahan berusaha atau ekosistem. Itu kemudahan berusaha. Kemudian ada kira-kira 200 lebih atau bahkan mungkin hampir 300 mengenai sanksi. Jadi kira-kira 700-an lebih itu mengenai tentang kemudahan berusaha. Ada kemudian kira-kira 200-an hampir 300 itu berkaitan dengan perbaikan-perbaikan sanksi yang ada di berbagai undang-undang terkait. Nah, saya melihat juga ada hal-hal baru di sini, salah satu menyangkut pertanahan dengan adanya bank tanah, dan kemudian juga ada pembentukan satu lembaga pengelola investasi. Saya tidak terlalu suka untuk menyebutnya sebagai sovereign wealth fund karena jauh sekali dari syarat-syarat untuk bisa disebut sebagai sovereign wealth fund ya. Ini lebih pada
bagaimana mereka mengelola aset-aset milik negara untuk kemudian dikelola, mendatangkan satu investasi untuk pembiayaan, lagi-lagi sebagian besar mungkin nanti infrastruktur. Kira-kira itu yang kami lihat. Nah, di dalam kemudahan berusaha ini ada satu perubahan mendasar, itu adalah perubahan dari Command and Control System. Command and Control System itu adalah sebuah perizinan yang sifatnya memang diberikan syarat-syarat di awal dan kemudian pemerintah akan menentukan apakah diizinkan atau tidak apabila terpenuhi syarat dan kemudian mengawasi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku sama semua. Yang kemudian digeser dalam undang-undang ini menjadi satu pendekatan berbasis risiko. Jadi hanya untuk investasi yang berisiko tinggi yang kemudian akan dilakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat AMDAL dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang berisiko sedang rendah dan kemudian juga berisiko rendah, itu praktis hanya berupa data sebagai badan usaha yang terdaftar untuk menjalankan usaha seperti retail dan lain sebagainya, itu kemudian nanti akan memiliki syarat-syarat yang lebih murah. Dan ini berimplikasi pada sistem pengawasan di mana pemerintah tentunya untuk yang berisiko tinggi itu akan meminta pengusaha untuk mengajukan daftar risiko yang mereka identifikasi dan mitigasi yang mereka siapkan. Kalau itu dipandang oleh pemerintah firm, maka kemudian izin dikeluarkan. Tapi untuk yang risiko lebih di bawahnya, praktis itu tidak dilakukan. Hanya nanti mungkin pemerintah harus melakukan pengawasan berdasarkan sistem post review. Pemerintah kemudian akan mencek beberapa titik atau mendengarkan juga aduan dari masyarakat untuk melakukan pemeriksaan apabila ada hal-hal yang dianggap mengganggu. Untuk itu pemerintah sudah menyiapkan pengawasan oleh ASN atau oleh profesional bersertifikat. Nah, ini yang sebetulnya akan banyak ditunggu peraturan pemerintahnya macam apa untuk mengklasifikasi risiko itu nanti. Jadi persoalan-persoalan akan ada di detail nanti, bukan di undang-undang ini. Dan kemudian yang kedua, di dalam sanksi, kami melihat banyak sekali sanksi-sanksi yang bersifat pidana itu dihapuskan dan kemudian digeser berupa sanksi administratif. Lagi-lagi ini akan membutuhkan banyak profesional pengawas di kemudian hari yang tentunya juga harus bersertifikat. Itu satu persoalan. Yang lain adalah tenaga kerja. Jadi di tenaga kerja ini kami melihat bahwa pemerintah berusaha untuk membuat lebih fleksibel pasar tenaga kerja kita dengan mengurangi beban di industri seperti pesangon yang dianggap terlalu tinggi. Mengapa dipilih ini? Karena sekarang sudah ada jaminan sosial. Sehingga kita berusaha menurunkan jumlah pesangon itu agak sama dengan beberapa negara lain gitu ya. Nah, kemudian di sisi lain juga ada sistem pengupahan yang dibikin lebih fleksibel, bahkan tidak ada lagi upah minimum sektoral. Dia lebih merupakan upah minimum regional yang merupakan basis point atau disebut sebagai safety net, batas minimum di mana perusahaan-perusahaan tetap bisa memberikan upah di atas itu. Pekerjaan kontrak dengan waktu tertentu juga diperkenankan untuk dilakukan tanpa batasan 2 kali kontrak. Kalau dulu 2 kali kontrak orang harus menjadi pekerja tetap, kalau sekarang boleh gitu ya. Itu yang membuat gusar teman-teman buruh kemarin, tapi tampaknya lebih karena problem komunikasi. Tapi kami melihat ada beberapa kelemahan. Nah, di tenaga kerja sendiri tidak ada satu skema untuk mengintegrasikan atau perluasan basis kontrak ini sampai usaha-usaha kecil. Kita ingat bahwa pekerja-pekerja kita itu mungkin 70% diserap oleh usaha kecil, bukan usaha besar. Ya. Jadi ini yang saya lihat konstruksi seperti ini lemah. Bagaimana mengintegrasikan sistem kontrak di usaha kecil ini dengan sistem jaminan sosial yang ada, itu juga lemah. Bagaimana menerapkan apa yang dikenal misalnya seperti di Jerman itu satu mini kontrak atau midi kontrak gitu ya, itu juga tidak dikenal di dalam undang-undang ini. Sehingga menurut kami masih ada kemungkinan terjadi proses-proses yang kurang efektif apabila hal-hal tersebut tidak diatur, karena tujuannya adalah menciptakan lapangan kerja
tapi informality nanti ke depan masih tetap akan besar kalau aturannya demikian. Begitu juga di usaha, ada perubahan yang dilakukan mendasar, tapi untuk jenis-jenis izin tertentu, katakanlah yang medium high gitu ya, risikonya, itu tetap ditarik sentralistik oleh pusat. Padahal sebaiknya menurut kami tetap perhatikan undang-undang pemerintahan daerah, di mana daerah juga bisa memberikan izin-izin Pak Alamsyah, yang dari diawasi sisi secara berjenjang. Halo Pak, dari sisi proses perizinan terkesan sentralistik dan tidak menerapkan sistem supervisi berjenjang begitu. Bagaimana Anda melihat kondisi ini Pak Alamsyah? Apakah dengan sentralistik pemerintah lebih mengefisienkan? Kemudian kalau secara supervisi dan berjenjang, ini alur yang akan dilalui masih cukup panjang. Sementara tujuan dari pemerintah adalah menyederhanakan. Nanti kita akan coba bahas lebih detail Pak Alamsyah. Kita akan cerita terlebih dahulu. Ini efektivitasnya, efisiensinya di mana? Nanti kita akan lanjutkan. Dan bersama kami, Marga Review akan segera kembali. Sesaat lagi.